Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasa Ulaya dengan NIM akhir 1049. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya terkait LKM 1 data mining. Untuk soal pertama, itu buatlah array 2D menggunakan NumPy. Nah, untuk array 2D pada program ini dibuat dengan mengikuti susunan data yang ada pada soal. Jadi data yang ada di soal itu udah terdiri dari beberapa baris dan juga kolom. Jadi nggak perlu mengelompokkan ulang ataupun memanipulasi data. Jadi kita tinggal tulis ulang data yang ada di soal dalam bentuk array. Nah, setiap baris pada tabel di soal ini diubah jadi satu baris pada array di kode program, dan setiap elemen dalam baris tersebut menjadi isi dalam kolom array. Nah, baris pertama pada soal itu ada nilai 445. Nah, di array juga ditulis baris pertama itu 445, kemudian baris kedua 764, di array juga 764, dan seterusnya. Nah, semua data itu tuh dimasukkan ke dalam fungsi empty array dalam bentuk list bersarang, di mana setiap listnya itu mempresentasikan satu baris dari array. Nah, dengan cara ini terbentuk array 2 dimensi yang ukurannya itu 4x3, yang artinya punya 4 baris dan juga 3 kolom. Nah, untuk hasil dari kode programnya sendiri ini seperti ini. Jadi dia sama seperti data yang disediakan di soal. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah array 3 dimensi menggunakan NumPy. Nah, untuk array 3 dimensi pada program itu dibuat berdasarkan susunan data yang udah ada di soal, di mana data tersebut itu terbagi jadi beberapa kelompok yang membentuk 3 bagian. Nah, setiap bagiannya itu kemudian ditunjukkan sebagai satu layer dalam array 3 dimensi. Nah, untuk layer pertama itu 785, 477, 719, 5410. Untuk layer kedua juga 4 baris, yaitu 212, 985, 373, 499. Lalu untuk layer ketiga juga sama 4 baris, ada 293, 248, 166, 813. Nah, setiap baris itu memiliki 3 elemen, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap layer memiliki ukuran 4x3. Nah, data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam fungsi empty array dalam bentuk list bersarang, di mana susunan paling luarnya itu menunjukkan jumlah layer, dan susunan di dalamnya itu ada baris dan elemen paling dalam yang merupakan kolom. Nah, dengan demikian itu terbentuk array 3 dimensi dengan ukuran 3x4x3, yang artinya terdiri dari 3 layer, 4 baris, dan juga 3 kolom. Nah, hasilnya array 3D seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 3, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, untuk soal ini tuh ada 2 tahap operasi pada array 2D, yaitu penambahan nilai pada baris ganjil dan kolom genap. Nah, untuk array di soal itu ada ukuran 5 baris dan juga 4 kolom. Nah, untuk langkah pertama itu menambahkan angka 1 pada setiap elemen di baris ganjil. Untuk di Python sendiri itu indexing mulainya dari indeks 0. Nah,
Baris ganjil yang dimaksud itu baris ke-1, ke-3, dan juga ke-5 yang punya indeks 0, 2, dan 4. Nah, proses ini tuh dilakukan menggunakan slicing pada R plus sama dengan 1 ini, sehingga seluruh elemen pada baris tersebut itu bertambah 1 tanpa mengubah struktur array. Nah, untuk langkah kedua, menambahkan angka 2 pada setiap elemen di kolom genap. Nah, kolom genap yang dimaksud itu kolom 2 dan juga kolom 4, yaitu indeks 1 dan indeks 3. Operasi ini dilakukan dengan slicing juga di R ini plus sama dengan 2, di mana seluruh baris akan diproses, tetapi hanya pada kolom tertentu saja. Nah, setelah kedua operasi itu dilakukan, akan diperoleh array baru di mana beberapa elemen mengalami perubahan sesuai dengan aturan yang ditaruh di program ini. Nah, untuk hasilnya ini pada baris pertama ini ada 211, 95, di mana 1 ini, baris pertama ini bertambah angka 1, kayak ini 1 tambah 1 jadi 2. Terus untuk yang 8, dia ini di kolom genap, berarti ditambah angka 2 juga, jadi ditambah 1 dan juga ditambah 2, hasilnya 11. Kemudian yang 8 ini ditambah 1, hasilnya 9, dan yang 2 ini ditambah 1 dan juga 2 karena dia ada di kolom genap. Dan untuk baris berikutnya juga sama. Selanjutnya soal nomor 4, baliklah sumbu Z array 3D berikut. Nah, array yang digunakan ini punya ukuran 3 kali 4 kali 3, yang berarti terdiri dari 3 layer, dimana setiap layernya itu punya ukuran matriks 4 kali 3. Nah, sumbu Z pada array 3D ini menunjukkan urutan layer atau div, sehingga operasi yang dilakukan adalah membalikkan urutan layer tersebut. Nah, untuk proses membalikannya itu dilakukan menggunakan empty-foot ini dengan parameternya axis 0. Axis 0 pada array 3D itu nunjukin dimensi pertama, yaitu layer. Nah, dengan menggunakan empty-foot array 3D axis 0 ini, urutan layer yang semulanya dari layer pertama hingga ketiga ini, dia dibalik jadi layer ketiga yang pertama, kemudian layer kedua, lalu layer pertama ini jadi layer terakhir. Nah, hasil dari operasi ini nggak merubah isi dari setiap layernya, hanya merubah posisinya saja. Layer yang sebelumnya berada di posisi paling atas, dia berubah jadi posisinya paling bawah, dan untuk posisi yang paling bawah dia ditukar jadi posisi yang paling atas. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan pembalikan sumbu Z ini hanya mempengaruhi urutan layer tanpa mengubah nilai dalam layer tersebut. Selanjutnya, soal nomor 5, ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2D berukuran 6x6. Nah, untuk operasi untuk mengubah array 3D menjadi array 2D 6x6 ini menggunakan fungsi reset. Array 3D yang digunakan ini dia punya ukuran 3 kali 4 kali 3, dimana ada 3 layer yang punya 4 baris dan 3 kolom. Nah, tujuan dari transformasi ini tuh untuk menyusun semua elemen dari 3 layer dalam satu array 2 dimensi tanpa mengubah urutan aslinya. Untuk proses reset
itu dilakukan dengan perintah array 2D sama dengan array 3D reset 6,6 atau 6 kali ini, dimana seluruh elemen array 3D diambil secara berurutan dan dimasukkan ke dalam array 2D baru. Untuk baris pertama dan baris kedua itu didapat dari layer pertama, kemudian untuk baris ketiga dan keempat itu didapat dari layer kedua, dan untuk baris 5 dan 6 itu didapat dari layer ketiga. Jadi setiap baris itu isinya elemen dari baris-baris layer secara berurutan, sehingga pola datanya itu tetap sama. Lalu untuk soal terakhir, soal nomor 6, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi dilakukan penyusunan ulang untuk matriks yang di sebelah kiri supaya berubah jadi matriks yang sebelah kanan. Nah, cara yang dilakukan itu memecah array menjadi beberapa bagian, kemudian menukar posisi baris dan juga kolom, lalu digabungkan kembali. Untuk langkah pertama itu di NP concatenate versi 1 yang pertama ini, dia ngambil bagian bawah pada array, yaitu baris keempat hingga baris ke-6. Terus kolom di bagian ini, kolom 3 dan kolom 4 itu ditukar posisinya dengan kolom 1 dan kolom 2. Jadi kolom 3 dan kolom 4 itu posisi awal, kolom 1 dan kolom 2 jadi posisi belakang. Lalu langkah kedua itu sama, cuman dia ngambil bagian atas dari array. Jadi untuk NP concatenate yang eksis 1 yang kedua ini, dia ngambil slicing bagian atas dari array, yaitu baris 1 sampai baris 3. Nah, untuk kolom 3 dan 4 juga sama kayak bagian bawah tadi, ditukar posisinya dengan kolom 1 dan kolom 2. Nah, langkah ketiga itu menggabungkan kedua bagian tersebut. Untuk fungsinya itu pakai NP concatenate yang additional ini, menggabungkan secara vertikal. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi 9318 dan seterusnya ini, untuk baris 1 sampai 3 ini dia awalnya di posisi bawah baris 3 dan hingga baris 6, tapi ditukar posisinya jadi posisi awal supaya sesuai dengan matriks yang sebelah kanan, dan kolomnya juga sudah ditukar. Untuk kolom 3 dan 4 jadi posisi depan, dan hasilnya nanti bakal sesuai dengan matriks sebelah kanan pada soal. Nah, untuk kesimpulannya, dari semua langkah dan analisis program ini tuh dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, pembuatan array 2D dan 3D ini dapat dilakukan langsung dari data yang diberikan menggunakan NP array, sehingga struktur baris dan kolom pada array tetap sesuai pada tabel atau layer aslinya. Kedua, operasi manipulasi array seperti penambahan nilai pada baris ganjil dan kolom genap itu dapat dilakukan dengan slicing tanpa perlu perulangan manual. Lalu ketiga, pembalikan sumbu Z pada array 3D dapat dilakukan dengan NP flip pada akses 0 yang memindahkan posisi layer tanpa mengubah isi atau struktur masing-masing layer. Lalu yang keempat, transformasi array 3D menjadi array 2D itu bisa menggunakan reset yang memungkinkan semua elemen disusun kembali dalam satu array 2D tanpa mengubah urutan data aslinya. Lalu yang terakhir, penukaran posisi baris dan kolom dalam array 2D itu dapat dilakukan secara selektif dengan kombinasi slicing dan NP concatenate
di mana bagian-bagian array dipisah, posisi kolom digeser, dan bagian atas serta bagian bawah digabung kembali secara vertikal. Dengan cara ini semua elemen tetap sama, cuman posisinya saja yang berubah sesuai dengan tujuan. Nah, secara keseluruhan, kombinasi NumPy slicing, preset, dan concatenate memberikan kemudahan dalam memanipulasi array 2D dan 3D untuk memodifikasi posisi elemen tanpa mengubah nilai asli, sehingga memudahkan untuk pengolahan data dalam berbagai bentuk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.